bakmi seporsi, bakat, minat, serta nilai rapot siswa sebagai solusi pembelajaran diferensiasi. Bakmi seporsi, solusi pembelajaran diferensiasi ini merupakan salah satu program SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, sejak tahun pelajaran 2022-2023 sebagai implementasi kurikulum merdeka untuk memenuhi amanat pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menyukseskan pembelajaran diferensiasi, SMA Negeri 1 Suko telah melaksanakan langkah-langkah strategis, diantaranya adalah melaksanakan sosialisasi kepada orang tua siswa kelas 10 pada saat penerimaan rapot semester ganjil Desember tahun 2022 yang lalu, membentuk tim sekolah, pemilihan mata pelajaran, peminatan siswa, melakukan sosialisasi kepada semua siswa kelas 10, pemberian angket peminatan sesuai bakat, minat, dan rapot siswa, serta membuka ruang konsultasi bagi siswa dan orang tua siswa yang mengalami kebingungan pemilihan mata pelajaran peminatan. Jangan pilih peminatan itu yang gaya-gayaan untuk gengsi-gengsian. Ini sebenarnya maksudnya. Cari peminatan yang anak-anak saya yang paling bisa, yang paling ada kuasa ini. Bagiannya ini dikumpulkan, nanti akan dikasih materi caranya peminatan yang seperti apa. Kita sudah 1 tahun baik kita berhasil pakai bakmi seporsi. Apa Pak buat bakat dan minat, tapi seporsi setara siswa apa sampai saya saat ini loh sih ganjil itu buat pertimbangan ditambah harus konteks. Alhamdulillah tahun kemarin dari 398 hanya 2 yang perlu dibedah karena anak orang tua akan ketemu akhirnya akan berdiri dan apa saja kalau berikan 398 hanya 2 kan luar biasa. Tepuk tangan untuk tim. Pilihan 1, nanti jangan asal pilih. Di pilihan 1, mapel pilihan itu 5 jam pelajaran. Ya. Tapi kalau tadi fisika 3 jam, misal di sini jadi 5 jam. Di pilihan 1 ada kimia yang semula di kelas 10 3 jam berubah di pilihan jadi 5 jam pelajaran. Di biologi yang selama ini kalian di kelas 10 dapat 3 jam, nambah 2 jam menjadi 5 jam pelajaran. Ya, makanya sesuai bakat kalian. Kalau nggak sesuai ya jangan diambil. Terakhir ini hati-hati, matematika lanjut karena sudah ada matematika wajib. Yang tadi berapa jam tadi matematika wajib? 4 jam. Ditambah matematika lanjut 5 jam. Pengembangan berbagai sumber yang bisa kita jadikan untuk menentukan peminatan ini. Tidak hanya dari nilai rapor saja, tidak hanya dari minat saja. Kalau berdasarkan minat, mungkin banyak sekali anak-anak yang pengen memilih nanti arah studi lanjutnya pengen ke sana di kedokteran atau pengen di teknik. Nah, itu berdasarkan minat, belum melihat bakatnya apa, belum melihat kemampuannya bagaimana. Maka di sini kami menyampaikan nanti harapannya berbagai pertimbangan nanti kami gunakan. Kami tim peminatan dari tim kurikulum, ada Wakaseni Mutu, juga tim BK yang akan mengawal anak-anakku semua sampai nanti fit terbagi menjadi kelas-kelas.
peminatan ya dari tim BK melalui wali kelas masing-masing. Nanti di situ tertera kenapa sih alasannya anak-anak itu memilih misalkan kelompok peminatan yang satu, kenapa memilih kelompok peminatan dua. Di situ nanti kalian tuliskan ya, kalian deskripsikan. Pada angket peminatan anak-anak Jurusan statistika, fisika, matematika, kimia, biologi, aktuaria, dan sains data. Itu ilmu sains atau bahasa kerennya dari saintis. Apa Pak? Kira-kira dari saintis kira-kira apa gitu ya. Kalau aktuaria yang sering sekarang itu aktuaria dan sains data. Hampir sama dengan statistik tapi arahnya yang berbeda. Contoh kalau aktuaria ini bahasanya jadi hampir sama dengan sains data. Aktuaria sains data ini sama. Contoh misalnya kan pengen perusahaan batu bara orang sih kepingin apa? Nah, kira-kira dari batu bara ini ada yang diekspor dan yang ada di dalam negeri sendiri. Untuk kira-kira berapa eksplorasi di batu bara ini itu menggunakan. Ya Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke, saya di sini dengan putra saya mau berkonsultasi untuk kelas 11 kan anak saya sudah waktunya penjurusan. Iya Bapak. Benar. Nah, saya sudah mempersiapkan anak saya untuk ikut bimbel. Ya. Saya sih berharap anak saya bisa masuk di jalur IPA sehingga dia bisa masuk di jurusan kedokteran nanti di kuliah. Oh begitu. Ini. Nah, di sini saya ingin melihat perkembangan anak saya, bagaimana prospek kedepannya anak saya. Itu saya ingin berkonsultasi dengan ibu. Baik, terima kasih. Mungkin di rumah Ari sudah bercerita banyak ya Pak ya tentang perkembangannya di sekolah. Jadi kemarin itu kita sudah menyebarkan angket kepada anak-anak, ada hasil psikotes juga ya Nak ya. Kalau melihat dari hasil angketnya Ananda ini kemarin memilih di kelompok peminatan yang keempat Bapak. Jadi nah di sini kelompok peminatan keempat itu lebih fokusnya ke bidang-bidang sosial ya Nak ya, seperti itu. Selama ini dia bercerita dengan saya itu dia sukanya pengennya dihukum Bapak. Nah ini kalau misalnya dia mau mengambil di kelompok peminatan yang keempat itu memang sesuai. Seperti itu. Mungkin nanti saya lihatkan hasil psikotesnya. Nah dari hasil psikotesnya nih. Nah ngapunten Bapak, ini kemarin memang sebenarnya kalau saya melihat dari sini sudah sesuai sih dengan hasil yang dengan hasil tesnya dia itu kalau dia lebih memilih di kelompok peminatan yang keempat. Jadi seperti ini Bapak, jadi terkadang itu kan mungkin versinya orang tua dengan keinginannya anak ini berbeda. Nah dengan seperti ini saya senang sekali Pak, ada komunikasi. Jadi Bapak bisa ke sekolah mengetahui bagaimana perkembangan putra-putrinya di sekolah seperti ini ya. Ini memang fungsinya seperti itu Pak. Jadi kita sama-sama mengawal, sama-sama mendampingi anak-anak untuk nantinya ke arah peminatan yang tepatnya dia nanti bisa sesuai dengan yang dia pilih seperti itu. Nah seperti itu kalau saya lihat dari data yang ada, lalu dari minatnya anak ya. Terus kami lihat rapotnya juga ngapunten Bapak ya, masih ya standar lah, masuk di 10 besar tidak masalah. Kalaupun dia pengen masuk hukum, katakanlah nanti di UNER saja itu juga membutuhkan peringkat 3 besar Bapak, paralel di sekolah. Seperti itu. Ya mungkin gimana nanti putranya bisa komunikasi lagi seperti itu. Terima kasih. Berarti kalau bisa saya simpulkan langkah yang saya ambil untuk anak saya untuk menyesuaikan Berdasarkan data yang didapatkan dari langkah-langkah tersebut, kemudian dilakukan identifikasi pengelompokan pilihan mata pelajaran peminatan yang terdiri dari kelompok mapel pilihan 1, yaitu kimia, fisika, biologi, dan matematika lanjut. Kelompok mapel pilihan 2, yaitu kimia, fisika,
Matematika Lanjut, dan TIK. Kelompok mapel pilihan 3 yaitu Kimia, Biologi, Matematika Lanjut, dan TIK. Kelompok mapel pilihan 4 yaitu Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan TIK. Hasil penjaringan pemilihan peminatan persiapan kelas 11 tahun pelajaran 2023-2024 tersebut menggunakan pertimbangan bakat, minat, serta nilai rapot siswa kelas 10 semester ganjil, dan didapatkan data yaitu bahwa di kelompok mapel pilihan 1 terdapat jumlah siswa sebanyak 89. Prediksi jumlah rombelnya adalah 3. Kelompok mapel pilihan 2 terdapat 83 siswa, prediksi jumlah rombelnya adalah 2. Kelompok mapel pilihan 3 terdapat 112 siswa, prediksi jumlah rombelnya adalah 3. Dan kelompok mapel pilihan 4 jumlah siswanya adalah 95, prediksi jumlah rombelnya adalah 4. Penelusuran bakat, minat, serta nilai rapot siswa kelas 10 semester ganjil merupakan jalan terbaik sebagai dasar pemenuhan pembelajaran diferensiasi. Jika pembelajaran diferensiasi berhasil dengan baik, maka lulusan SMA Negeri 1 Suko benar-benar menjadi output lulusan yang berkualitas profesional di bidang masing-masing. Bakmi seporsi solusi pembelajaran diferensiasi ini merupakan pengalaman pembelajaran bagi kita bahwa untuk melaksanakan amanat kurikulum merdeka yang berbasis pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan dengan menggunakan penelusuran bakat, minat, serta nilai rapot siswa kelas 10 sebagai solusi peminatan di kelas 11. SMA Negeri 1 Suko bersama berkreasi, berprestasi.